Seruan ilahi Rabbi, samina wa ata'na. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak, Ibu, serta para jemaah sekalian yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat umur yang panjang, sehingga alhamdulillah kita sekarang sudah memasuki malam Ramadan yang ke-27. Besar harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibadah-ibadah yang telah kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, keluarga dan pengikut beliau yang senantiasa mengamalkan sunnah-sunnah yang sahih hingga yaumil qiyamah. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dirahmati Allah, andaikan dosa itu memiliki bau, kira-kira aroma apa yang tepat untuk dosa? Harum, wangi, busuk? Tentu saja busuk, sesuai dengan busuknya dosa tersebut. Dan andaikan Allah benar-benar menciptakan dosa itu memiliki bau, saya tidak bisa membayangkan bagaimana busuknya tubuh kita. Dan saya yakin tidak akan ada orang yang dekat-dekat dengan kita. Jangankan orang lain, anak istri kita saja tidak mau dekat-dekat sama kita. Karena apa? Karena aroma yang keluar dari tubuh kita sangatlah busuk. Sebab dari hari ke hari dosa yang kita kerjakan tidak pernah berhenti. Dan tragisnya lagi, nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita setiap hari yang tidak bisa kita hitung, di waktu yang sama dosa yang kita kerjakan kepada Allah setiap hari itu juga tidak bisa kita hitung. Namun jamaah Allah, sebanyak apapun dosa yang kita kerjakan, sesering apapun kita memohon ampun, beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun itu harus berulang-ulang, ingat, jangan pernah berputus asa dari ampunan Allah. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Karena berputus asa itu merupakan salah satu perangkapnya iblis untuk menghalangi kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukur kita memiliki Tuhan yang pemaaf. Dan bukan saja pemaaf, tapi Allah Maha Pemaaf. Jemaah, apa bedanya pemaaf dengan Maha Pemaaf? Kalau pemaaf, sekali, 2 kali, 3 kali, 5 kali, 10 kali melakukan kesalahan, siap untuk dimaafkan. Tapi kalau Maha Pemaaf, bukan hanya 10 kali, bukan hanya 100 kali, bukan hanya 1000 kali, bahkan jutaan sekalipun Allah Subhanahu wa taala siap memaafkan kesalahan hamba-hambanya selama hamba tersebut mau meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semakin sering kita meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah semakin sayang dan cinta kepada kita. Maka itulah yang kita kenal dengan al-'afwu. Al-'afwu, Allah Maha Pemaaf. Jemaah Allah, dari sini kita bisa mengetahui dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau bertanya kepada suaminya yang mulia Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, doa apa yang kiranya aku baca ketika aku berjumpa dengan malam Lailatul Qadar?" Ibu Aisyah radhiyallahu anha, beliau sangat konsen dan perhatian
pada malam Lailatul Qadar. Beliau saya berharap agar bisa berjumpa dengan malam Lailatul Qadar, malam yang mengangkat keberhasilan suatu ibadah, malam yang di dalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan semua permohonan hamba-Nya, malam yang membawa rahmat dan cinta Allah kepada hamba-Nya. Semua ini sangat dinanti, tunggu-tunggu oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, sehingga beliau terus berpikir, permohonan apa dan hajat apa yang utama ketika aku berjumpa dengan malam Lailatul Qadar tersebut? Doa apa yang aku panjatkan dan aku lantunkan ketika aku berjumpa dengan malam keberkahan dan yang mulia itu? Maka beliau bertanya kepada suami Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, doa apa yang kiranya aku bertanya ketika aku berjumpa dengan malam Lailatul Qadar?" Pertanyaan dari seorang istri yang sangat dicintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tentu doa yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah doa yang istimewa, doa yang spesial. Dan alhamdulillah ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa tersebut kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau tidak mengkhususkan doa tersebut kepada Ibunda Aisyah saja, tetapi juga bisa dibaca oleh kita semua. Dan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan dari istrinya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau menjawab dengan jawaban yang singkat, jelas, padat, penuh makna, penuh hikmah yang mendalam dalam kehidupan seorang hamba. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Quli Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, Engkau suka memaafkan hamba-hambamu, maka maafkanlah aku. Allah bukan saja benar memaafkan kesalahan kita, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala suka memaafkan kesalahan hamba-hambanya. Semakin sering kita minta maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah semakin sayang dan cinta kepada kita. Jadi masalah itu adalah kita. Apakah kita mau meminta maaf kepada Allah atas kesalahan-kesalahan yang pernah kita perbuat? Apakah kita mau memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang telah kita kerjakan? Tuhibbul 'afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau suka memaafkan kesalahan hamba-hambamu, maka maafkanlah aku. Ya Allah, kenapa kita begitu berani meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Padahal dosa-dosa yang kita kerjakan, dosa yang terus-menerus, dosa yang kita kerjakan, dosa yang sama atau dosa yang berbeda. Tetapi kenapa kita begitu berani meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena kita tahu bahwa Allah Maha Pemaaf, dan kita juga sadar bahwa Allah suka memaafkan kesalahan hamba-hambanya. Jemaah Allah, kenapa doa ini, Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu anni, menjadi doa pemungkas di malam-malam Lailatul Qadar? Kenapa bukan doa yang lainnya? Mari kita renungkan. Ternyata hal terbesar yang menjadi modal utama seorang hamba bisa berjumpa dengan Allah dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ketika hamba tersebut bersih dari semua dosa dan kesalahan. Seorang hamba tersebut harus suci jiwa raganya dari dosa dan kesalahan, karena ada jiwa-jiwa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surga. Maka mintalah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah membersihkan diri kita dari semua dosa dan kemaksiatan yang kita kerjakan. Maka kita tidak akan bisa berjumpa dengan Allah, tidak akan bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau jiwa kita masih berlumuran dosa dan kemaksiatan. Maka minta kita kepada Allah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala membersihkan diri kita dari dosa dan kemaksiatan. Maka permohonan materi apapun tidak direkomendasikan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha di malam-malam Lailatul Qadar kecuali permohonan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah membersihkan dirinya dari semua dosa dan kesalahan.
Jadi doa ini sangat luar biasa. Dan para ulama membaca doa ini di bulan Ramadan, terkhusus di malam-malam 10 terakhir. Dan kita sekarang sudah berada di 10 malam terakhir, maka perbanyaklah kita membaca doa ini. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jangan lepaskan lisan kita mengucapkan doa tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua kesalahan kita, menerima amal ibadah kita, dan memaafkan segala kekurangan-kekurangan atau kesalahan-kesalahan yang selama ini kita lakukan di bulan Ramadan. Jemaah Allah, mungkin hanya ini yang perlu saya sampaikan. Salihnya dimaafkan. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.